Nabi SAW mengajarkan kepada anak ini dan juga kepada kita semua kaum muslimin bagaimana adab-adab dalam makan. Setidaknya ada 3 yang beliau ajarkan di dalam hadis ini. Berdasarkan perkataan beliau, ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Yang pertama yang beliau ajarkan adab makan dalam hadis ini adalah perkataan beliau, sammillah, bacalah nama Allah. Ini adalah adab ketika kita makan, yaitu dengan menyebut nama Allah, bismillah. Seakan-akan kita mengatakan, ketika mengatakan bismillah, maka kita mengakui bahwasanya rezeki yang akan kita makan, akan kita segera santap ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim? Ya, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak mengapa ya ayyazidal insan Ar-Rahmanir Rahim. Ya, tidak mengapa untuk ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Kedua nama ini Ar-Rahmanir Rahim ya telah Allah gandengkan di dalam basmalah atau di dalam bismillah di dalam Al-Qur'an. Ya, makanya dalam Al-Qur'an setelah ta'awuz ya kita membaca bismillah itu lengkap ya, Bismillahirrahmanirrahim. Namun ketika seseorang makan, dia cukupkan dengan bismillah, maka itu sudah cukup. Bismillah kemudian dia makan. Kalau dia tambah dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu pun tidak mengapa. Kemudian membaca bismillah ini jamaah sekalian, ini wajib. Ya, jadi bagi seorang yang makan, sebelum dia makan atau minum, maka ini wajib untuk membaca basmalah atau bismillah. Mengapa? Ya, karena kalau dia tidak membaca basmalah, maka dia dapat 2. Ya, pertama dia dapat dosa karena meninggalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, ketika dia tidak membaca basmalah atau bismillah, maka ketika makan ia akan ditemani oleh setan. Ya, sedangkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwasanya seseorang itu sangat tidak ingin atau paling benci kalau dia makan dengan musuhnya. Ya, dan musuh kita yang paling nyata sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an adalah setan. Maka kita tidak akan rela kalau setan makan dengan kita. Ya, makanya disyariatkan membaca basmalah atau bismillah. Fa idzam lam takul bismillah fa inna syaitan yusyarikuka fih. Maka jika engkau tidak mengucapkan basmalah ketika makan, maka dipastikan syaitan akan bersamamu ketika makan. Kemudian bagaimana ketika kita lupa baca basmalah? Kita ingat nanti di pertengahan. Ya, maka di dalam hadis yang kedua, ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini kita disunnahkan untuk membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ditambah. Kalau di awal makan kita ingat bismillah, tapi kalau lupa baca bismillah atau basmalah di awal, kita ingat nanti di pertengahan atau di akhir sebelum masih ada satu suap, masih kita ingat bahwasanya kita belum baca basmalah, maka kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah dengan nama Allah mulai dari pertama sampai terakhir. Jadi sudah mencakup. Ya, nanti kita akan sebutkan di hadis-hadis setelah ini bagaimana seorang sahabat ketika dia lupa membaca bismillah ketika makan, nanti dia ingat ketika suapan terakhir, baru dia ingat. Kemudian dia baca ini bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adab yang pertama ketika kita makan, yaitu hendaklah mengucapkan basmalah atau bismillah.
Adab yang kedua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kul biyaminik. Makanlah dengan memakai tangan kananmu. Ya, makanlah dengan memakai tangan kananmu. Dan ini juga perkara yang wajib. Kenapa jamaah sekalian? Man akala bishimalihi fahuwa athim asin lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang makan atau minum dengan tangan kiri, maka dia berdosa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'sir rasul faqad asallah wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ya, karena barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Sebaliknya, siapa yang mentaati Allah, maka mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita dalam hadis yang lain ini menganjurkan kita. Mengapa kemudian wajib bagi kita untuk makan dengan tangan kanan? Ya, karena ternyata syaitan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Ya, di dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan menggunakan tangan kanannya. Begitu pula jika dia minum, maka minumlah dengan menggunakan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Ya, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Jadi semua apa yang dilakukan oleh syaitan maka harus diselisihi oleh orang-orang yang beriman. Ya. Jangan sampai jamaah sekalian kita kemudian melanggar perintah Rasulullah dan menimpa kita apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang makan dengan tangan kiri, maka beliau tegur, ya, kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan, la astati, saya tidak bisa. Kembali Nabi ingatkan, kul biyaminik. Makanlah dengan menggunakan tangan kananmu. Orang ini lagi-lagi mengatakan, la astati, saya tidak bisa. Maka langsung didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lastata'ta. Sekarang kamu tidak akan bisa lagi. Ternyata orang ini pas dia mengangkat lagi tangannya untuk makan menggunakan tangan kirinya, maka dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya. Ya, langsung kena azab, ya, karena melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nanti ada yang bertanya, terus bagaimana kalau sudah biasa dari kecil minum atau makan dengan tangan kiri? Biasa bekerja dengan tangan kiri, batulis pakai tangan kiri, membawa pacol, bawa pajeko, atau bawa paras pakai tangan kiri. Bagaimana dengan ini? Maka jemaah sekalian, usahakan untuk makan atau minum, usahakan pakai tangan kanan. Insya Allah berdoa kepada Allah dan bismillah, insya Allah Allah akan bantu, insya Allah bisa. Ya, usahakan pelan-pelan. Ya. Mulai dari sekarang setelah kita mendengarkan hadis ini, kita rubah kebiasaan kita makan dan minum dengan tangan kiri, bismillah, maka insya Allah Allah akan tolong. Dengan niat kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan bantu dan kita akan mendapatkan pahala selama kita mengamalkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adab makan. Melalui hadis ini kata beliau, kul mimma yalik,
makanlah apa yang berada di dekatmu. Ya, jadi ini salah satu adab agar kita makan makanan yang ada di dekat kita. Yakni idza kana ma'aka musyarikun fakul minal ladzi yalik. Yakni jika ada seseorang bersamamu makan, maka makanlah makanan yang dekat denganmu. La ta'kul min jihatihi wa minal ladzi yalihi. Jangan engkau makan di depan atau makanan di depan orang yang sedang makan bersamamu. Begitu pula jangan makan makanan yang ada di dekatnya. Ya, karena ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini adalah adab yang kurang baik dalam hal makan. Illa ayakuna ta'am anwa'an. Nah, ini ada pengecualian. Kecuali jika makanan itu bermacam-macam. Ya, mungkin di sini ada ikan goreng, sana daging, ada ayam, ya sayur, ada sayur gedi, ya paku, ya sayur nangka, maka ini tidak mengapa untuk kita ambil di mana makanan yang kita sukai berada. Pokoknya bukan ada di dekat kita. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini sebutkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatatabba ad-dubba minas suhfa wa ya'kuluha. Di sini ad-dubba ini, ya kalau kita lihat terjemahannya, ya aqra'un itu labu. Apa term bahasa? Barongka atau apa? Barukut. Mungkin bedanya. Mongondo ada barongka atau sambiki. Ya. Jadi di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ayakuna fihi qur'un badinjan walahmun wa ma asbah dzalik. Kecuali kalau makanannya macam-macam. Ya, ada ini sambiki, ya barongka tadi atau barukut itu. Ada poki-poki, ya badinjan, atau ada daging, maka tidak mengapa tatahatto yadaka ila hadan nau. Ya, tidak mengapa untuk kemudian tanganmu mengambil dari jenis ini, karena di sini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari-cari ini labu, ya sambiki tadi. Berarti beliau suka dengan ini labu ini, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh ketika kita makan dengan orang lain dan jenis makanannya bermacam-macam, ini boleh kita ambil walaupun tidak berada di dekat kita. Tapi kalau makanannya satu jenis, kemudian ada orang yang berada di tengah kita makan, di depan kita makan dengan kita, maka tidak dibolehkan atau tidak kurang beradab kalau kita mengambil makanan dari apa yang ada di dekat orang tersebut. Begitu pula kata beliau, lau kunta ta'kul wahdaka fala harj an ta'kul minat taraf al-akhar. Kecuali kalau engkau makan sendiri, maka tidak mengapa engkau mengambil dari arah yang lain, di sebelah kiri kita atau sebelah kanan kita. Intinya kita makan sendiri, maka kita bebas untuk mengambil. Akan tetapi kata beliau, di antara adab yang harus diperhatikan juga adalah la ta'kul min a'la suhfa, ya jangan kalian makan mulai dari atas makanan, ya karena sesungguhnya berkah itu turun dari atas bagian tengah. Maka kalau mulai makan disunahkan adalah makan dari pinggir-pinggir, bagian tengah atau bagian atas itu yang paling terakhir, ya karena ini adalah bagian dari sunnah.